Selamat pagi, Ibu, Bapak, dan saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, saat ini kita kembali berjumpa dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga bersama saya, Pendeta Helen Ruth Manurung. Hari ini, Rabu 22 Juni 2022. Mari kita mengawalinya dengan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk rahmat Tuhan dalam hidup kami. Dan ketika saat ini kami boleh kembali mengawali hari dengan firman-Mu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu agar kami memiliki hati yang bijaksana dan selalu berusaha melaksanakan hidup yang berkenan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Renungan pagi ini saya berikan tema iri hati. Firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 37 ayat 4 tertulis demikian. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Saudara-saudara, ada seorang teolog dan penulis bernama John Stott. Dia mengatakan dalam salah satu bukunya bahwa semua kejahatan di muka bumi ini berawal dari satu sumber, yaitu kesombongan dan iri hati. Karena iri hati, Kain membunuh Habel, adiknya. Karena iri hati, orang Yahudi menyerahkan Yesus agar disalibkan. Karena iri hati, sekarang ini banyak orang berusaha membunuh reputasi atau kebaikan orang lain. Bahkan di medsos, di media sosial, seringkali kita melihat pemandangan seseorang nyinyir atau iri hati dengan orang lain sehingga menuliskan kata-kata atau komentar yang negatif. Iri hati terjadi ketika seseorang tidak bisa menerima bahwa orang lain memiliki kelebihan, lebih kaya, lebih cantik atau tampan, lebih populer, lebih pintar, lebih berbakat, dan lain-lain. Iri hati tentu berdampak buruk pada diri seseorang dan mendorongnya berbuat jahat kepada orang yang menjadi sasaran iri hatinya akibat rasa tidak puas yang terpendam. Seperti halnya penyakit kanker, iri hati menggerogoti vitalitas hidup dan jiwa manusia. Saudara, Salomo pernah mengatakan di dalam Amsal 14 ayat 30, iri hati membusukkan tulang. Orang yang dikuasai iri hati akan menjadi kalap, gelap mata, bahkan terhadap saudara kandungnya. Seperti bacaan kita pada hari ini. Itulah yang menimpa saudara-saudara Yusuf. Karena iri hati, mereka ingin membunuh Yusuf. Namun kemudian memasukkannya ke sumur dan menjualnya kepada orang Midian. Itu terdapat di dalam ayat 12-36. Walaupun iri hati mereka beralasan, bukan berarti sikap buruk itu boleh dipelihara. Ketika iri hati dibiarkan, cinta pun akan padam. Saudara yang dikasihi Tuhan, iri hati muncul karena seseorang terlalu memfokuskan perhatian pada milik orang lain sehingga ia lupa untuk bersyukur kepada Tuhan dan puas atas miliknya sendiri. Agar kita terlepas dari cengkraman iri hati, marilah kita mengingat perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan untuk kita. Marilah kita selalu mengingat segala pemberian Tuhan yang tidak pernah terkira dan bersyukurlah atas apa yang kita miliki. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dikasih Tuhan, iri hati pada orang lain tidak akan pernah menambahi apa yang telah kita miliki. Malah semua itu akan menggerogotinya dan merusak kehidupan kita. Mari kita mengakhiri saran pagi ini dengan berdoa.
Ya Allah Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk firman yang mengingatkan kami untuk selalu bersyukur atas segala yang Engkau berikan bagi kami. Kami menyadari bahwa Tuhan sungguh amat baik dalam hidup kami. Tolong jagailah hati kami agar tidak iri hati ketika melihat kehidupan sesama kami yang mungkin terlihat lebih dari apa yang kami miliki. Saat ini Tuhan, kami memohon berkat dan kasih-Mu untuk menjalani hari ini. Tuntun dan lindungilah kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selamat pagi, saudara-saudara. Selamat melanjutkan aktivitas kita. Tuhan Yesus memberkati.